Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ini Ibu kasih tutorial tambahan atau ulangan yang kemarin ada kesalahan, jadi Ibu buat ulang. Perhatikan di soal, katanya sebuah benda memiliki tinggi, tinggi 10 cm. Berarti yang kita buat sini diketahui tinggi itu H atau height, yaitu 10 cm. Dan memiliki jarak ke cermin. Jadi jarak benda ke cermin itu 5 cm. Jarak itu S, 5 cm. Dan dengan titik fokus 15 cm. Berarti F-nya sama dengan 15 cm. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya ada jarak bayangan ini tandanya aksen. Kemudian H aksen tinggi bayangan, kemudian perbesaran dan gambar. Nah, di sini yang pertama kita kerjakan adalah yang bagian A. Jadi S aksen, ingat rumus utamanya apa? Rumus utamanya yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ingat rumus ini. Karena yang ditanya S aksen, maka kita pisahkan rumusnya menjadi 1/S aksen. Yang ini awalnya kan nilainya positif, maka dia ketika dipindahkan, kita mau pindahkan ke sini, ke sisi kiri dari sama dengan, maka jadinya 1/F, tetap kita buat dulu, baru ini dipindahkan. Kalau dipindahkan awalnya tadi yang di sini positif menjadi negatif, jadinya dikurang 1/S, 1/S. Jadi tinggal kita masukkan 1/S aksen. Ini 1/F-nya berapa? Masuk ke nilainya 1/F-nya 15. Dikurang 1/S-nya berapa? S-nya 10. S-nya 5. Nah, kemudian 1/S aksen, tinggal dikalikan aja ini untuk jadi penyebutnya di sini, Maka 15 kali 5 sama dengan 75. Kemudian 75 dibagi 15 dikali 1. 75 bagi 15 sama dengan 5, dikali 1 sama dengan tetap 5. Kurang 75 dibagi 5, 15 dikali 1 tetap 15. Maka 5 kurang 15 berapa? Minus 10/75 sama dengan 1/S aksen. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita berlakukan hukum kali silang, yaitu atas kiri dengan kanan bawah, kiri bawah dengan kanan atas. Maka minus 10 kali S aksen, yaitu minus 10 S aksen sama dengan 1 kali 75 75. Maka S aksen sama dengan 75 per minus 10 sama dengan S aksen adalah minusnya tetap 75 bagi 10 7,5, berarti minus 7,5 cm. Jadi kalau untuk yang ini tadi asal 75-nya kalikan aja langsung 15 kali 5, baru nanti dibagikan dan dikalikan lagi, Nah, itu untuk yang A. Nah, untuk yang bagian B, yang ditanya itu adalah H aksen, Nah, ini pakai rumus perbesaran awalnya, yaitu M sama dengan S aksen per S. Ingat ada tanda mutlak sama dengan H aksen per H, Nah, kalau mencari H aksen, gunakanlah yang rumus ini. Jadi dia S aksen per S sama dengan H aksen per H. Kita masukkan S aksennya berapa? Minus 7,5 per berapa S-nya? Ingat ini ada mutlaknya, berarti ini harus mutlak S-nya adalah 5 sama dengan mutlak H aksen per H.
H-nya berapa tadi? 10. Maka kita ubah aja di sini langsung 10. Nah, karena ini udah mutlak, kita buat di bawahnya jadi kan negatif menjadi positif jika sudah ada tanda mutlak. Jadi 7,5/5 sama dengan H aksen per 10. Nah, kalau seperti ini tinggal kali silang lagi. Berarti 5 kali H aksen, 5H aksen sama dengan 7,5 kali 10 sama dengan 75. Maka H aksen sama dengan 75 dibagi 5 sama dengan 15 cm. Oke, itu untuk yang B. Nah, untuk yang C, sini ya, yang C Bu buat. Yang C sama dengan yang ditanya M. Maka kita pilih saja. M itu bisa rumusnya ada 2 berarti sini ya. Bisa S aksen per S. Ini rumus pertama. Atau yang keduanya M sama dengan mutlak H aksen per H. Nanti hasilnya pun tetap sama, apa saja yang mau kamu pakai. Misal kita pakai yang pertama S aksen per S. S aksennya mutlak tadi jadinya 7 minus 7,5/5 sama dengan 7,5 bagi 5 sama dengan 1,5 kali perbesarannya. Kalau pakai rumus yang kedua tetap sama. H aksennya berapa? H aksennya 15. Dibagi H-nya berapa? 10. Maka 15 bagi 10 sama dengan 1,5 juga. Jadi rumus mana antara yang ini dengan ini tetap hasilnya sama ya. Kalau berbeda berarti ada yang salah di kamunya ketika menghitungnya. Nah, untuk bagian D yang menggambar, perhatikan. Contohnya seperti ini ya. Ini cermin cekungnya. Ingat kalau cermin cekung itu seperti ini ya. Dia cekungnya itu ke dalam. Bayangan ini garis-garis keluar ini tanda bayangannya. Yang ke belakang. Nah, pertama yang dikasih tahu S-nya ya. S-nya 5. Kita buat sini 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ya. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita anggap situ sampai 15. Maka 15 itu fokus. Maka sinilah titik fokus. Kemudian S-nya 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Maka disinilah bendanya, jarak bendanya ada di titik 5. Ini S. Tingginya berapa? Tingginya 10. Maka ini 10 cm tingginya dari sini ke sini. Nah, bayangannya kayak mana? Bayangannya tengok S aksennya berapa? 7,5. Maka kita anggap dari sini dia tuh. Bayangannya, ingat bayangannya minus. Kalau minus berarti menunjukkan dia bayangannya sifatnya maya atau di belakang cermin. Belakang cerminnya kan ini. Kalau di depan cermin itu ini. Ini depan, ini belakang. Jadi kalau minus dia bayangan di belakang ya, di belakang. Kalau positif nilai S aksennya ini, kalau S aksennya minus berarti bayangannya di belakang. Kalau S aksennya positif berarti bayangan di depan cermin ya. Maka sini kita hitung 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita anggap 8. Maka 7,5-nya adalah di sini. Nah, 7,8-nya sini, 7,5-nya di sini bayangannya. Diperbesarnya berapa? 1,5 kali dari 10. Berarti kurang lebih 15 ya. Tingginya berapa? 15. Maka tingginya jadinya sini 15. Kalau ini segini 10, 15 segini nih. Ini H aksennya 15. Baru di sini juga sini S aksen, ini H aksennya. Ini H-nya ya. H aksennya ini. Seperti itu cara menggambarnya. Jadi ada S-nya 5, tuh 2, 3, 4, 5 ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini S-nya.
Fokusnya mana? Fokusnya ada 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kira di sini 15 fokusnya, ada 15. Tingginya berapa tinggi benda awalnya? Hanya 10. Kita anggap segini 10 nih, hanya 10 cm. Nah, tinggal jarak bayangannya, jarak S aksennya minus 75, karena minus maka bayangannya di belakang 7,5. Baru tingginya berapa? Tinggi bayangannya 15. Seperti itu. Sudah selesai. Baik, itu saja yang bisa Ibu contohkan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.